Perkenalkan, nama aku Vanessa Syamita Saragi dan aku berasal dari SMA Sultan Iskandar Muda. Nah, saat ini aku menduduki kelas 12 SMA dan tepatnya aku berada di kelas 12.1. Nah, jadi teman-teman, sekarang aku mau menjelaskan mengenai Gereja Bethel Tabernacle atau biasa yang disingkat dengan GBT. Yang pertama, bagaimana sih latar belakang dari Gereja Bethel Tabernacle ini? Oke teman-teman, Gereja Bethel Tabernacle ini tuh berdiri pada awalnya itu sebagai gerakan Pentakosta di Indonesia yang menekankan kebangunan rohani dan juga pembaruan dalam Roh Kudus, di mana fokus pelayanannya itu seperti penginjilan, pembinaan iman, doa, terus juga ada penyembahan dan juga pelatihan pelayanan Tuhan. Nah, teman-teman tahu nggak nih, kalau arti Bethel itu ialah rumah Allah dan arti tabernakel ini adalah kemah suci, di mana kata-kata ini tuh melambangkan sebuah kerinduan datangnya hadirat Tuhan di tengah-tengah jemaat. Nah, sama seperti gereja Pentakosta lainnya, doktrin umum dari GBT ini juga keselamatan oleh iman kepada Kristus, baptisan air, baptisan Roh Kudus, karunia Roh, hidup kudus, dan penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Oke teman-teman, lalu yang kedua ialah susunan pengurus pusat Gereja Bethel Tabernacle. Oke, jadi teman-teman bisa lihat gambar yang di atas ini. Ini gambarnya nih. Nah, jadi ini adalah struktur pengurus pusat Gereja Bethel Tabernacle pada periode 2023 hingga 2028. Nih, teman-teman bisa lihat, bisa cek nih satu-satu. Oke. Nah, udah dicek belum? Udah, kita lanjut ke topik selanjutnya. Lalu yang ketiga yaitu pendeta Gereja Bethel Tabernacle yang menginspirasi. Bagi saya, semua pendeta itu menginspirasi melalui cara mereka masing-masing. Namun izinkan saya menjadikan pendeta Yakob Sulistyo sebagai pendeta yang menginspirasi bagi saya. Nah, jadi pendeta Yakob Sulistyo ini kan merupakan pendiri dari GBT Bacis, di mana ia itu terkenal dengan pengajaran firman-Nya yang kuat dan juga tegas. Yang saya teladani dari pendeta ini ialah hidupnya sederhana dan fokusnya pada penginjilan dan misi lintas pulau. Nah, ada satu kutipan inspiratif dari pendeta Yakob Sulistyo, yaitu melayani Tuhan bukan karena mampu, namun karena kita mau taat kepadanya. Oke, selanjutnya saya sudah menampilkan salah satu foto unik dari Gereja Bethel Tabernacle yang ada di Indonesia. Oke, jadi perayaan Natal itu selalu menjadi momen yang penuh sukacita. Namun, Natal tahun 2022 itu memiliki cerita yang sedikit unik nih. Di tengah bayangan pandemi COVID-19 yang pernah melanda Indonesia, umat Tuhan itu tetap berkumpul, tetap bersyukur, dan tetap merayakan kelahiran Kristus. Dengan protokol kesehatan dan juga pengamanan yang ketat, ibadah berjalan dengan damai. Ini bukan hanya sekedar perayaan, melainkan simbol harapan, bahwa kasih selalu lebih besar daripada ketakutan. Natal di Gereja Bethel Tabernacle ini mengingatkan kita, terang akan selalu bersinar bahkan di tengah masa-masa sulit. Nah teman-teman, setelah mengenal Gereja Bethel Tabernacle lebih dalam, kita bisa mengambil sebuah pesan moral, yaitu pentingnya kesetiaan dalam iman dan juga pelayanan. Jadi Gereja Bethel Tabernacle ini mengajarkan bahwa hidup itu bukan sekedar beribadah secara formal, namun juga sebuah kerendahan hati untuk taat dan setia pada panggilan Tuhan. Dari keteladanan para pelayan dan juga pendetanya, kita bisa belajar bahwa keberanian melayani jauh lebih berharga daripada sekedar mencari kenyamanan. Selain itu juga, kebersamaan sebagai satu keluarga Allah menegaskan bahwa kita dipanggil untuk saling menguatkan, menolong, dan membangun satu sama lain di dalam kasih Kristus. Melalui doa, penyembahan, dan penginjilan yang sungguh-sungguh, GBT mengingatkan kita bahwa inti dari segala aktivitas rohani adalah hidup yang menempatkan Tuhan di atas segalanya. Mungkin sampai di sini pembahasan mengenai Gereja Bethel Tabernacle. Saya Vanessa Syalomita mengucapkan terima kasih dan Shalom.